Halo, balik lagi sama Pico Garage. Jadi hari ini nih kita mau bikin jarum scape sendiri, jarum scape custom buat PE dan PWK. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe channel kita biar semangat bikin video-video yang mungkin bermanfaat buat kalian. Jadi hari ini kita mau bikin jarum scape kayak gini nih, jarum scape buat karbu PE, PWK, GL, Tiger tuh kita bisa bikin sendiri. Ini jarum yang punya PE, ini kodenya 6ZG. Terus ini punya PWK, ini lebih kecil sama lebih panjang kalau punya PWK. Tuh. Jadi kalau punya PWK itu lebih panjang, dia lebih panjang sekitar 1,5 sampai 2 milian lah. Tuh. Ini lebih panjang kalau yang ini PE semua, ini yang PWK. Nih tuh kelihatan kan selisihnya tuh. Terus kalau yang PE itu yang sebelah kiri itu lebih gemuk. Terus PWK itu dia lebih kurus, terus lebih panjang juga. Cuman nih bisa buat saling tukar. Jadi jarum scape PE, PWK, GL, terus Tiger itu bisa saling tukar, bisa saling pakai. Karena kan ada klipnya. Jadi bisa di setel dari klipnya. Gitu. Terus kenapa nih gua bikin jarum custom? Karena motor itu kadang kalau motor yang udah spekan, udah korekan, entah itu yang semi, harian, touring atau buat main, buat balap gitu, itu kadang di bawah udah enak nih, udah ketemu enak, di atas bisa ketemu enak, tapi di tengah nggak enak. Udah bolak-balik ganti pilot jet, main jet, tapi nggak ketemu juga settingannya. Itu bisa dicoba dari jarum scape nya dulu gitu. Jadi jangan berkutat sama pilot jet, main jet, pilot jet, main jet, itu aja terus. Sebenarnya kenapa nggak beli aja, kan ada jarum yang udah tinggal pakai, tinggal beli gitu. Ini bukan masalah beli, ini bukan masalah ada atau nggak ada, cuman namanya riset itu kadang sekarang kita pakai di motor A, pakai jarum A bisa enak, tapi begitu karbunya dipindahin ke motor B itu nggak ketemu, bisa aja kayak gitu. Terus mau sampai kapan kalau misalkan gonta-ganti jarum gitu misalkan? Oke, kalau cuman ganti pilot jet, main jet itu sembuh, nggak masalah. Kalau misalkan mesti ganti jarum juga, bayangin lu mau nyetok jarum berapa banyak gitu. Ya emang ini butuh effort lebih buat bikin jarum. Buat lu bikin jarum tuh butuh kesabaran juga. Tapi ya kalau mungkin dulu juga gue gitu beli, cuman begitu gue beli jarum A, jarum B masih nggak ketemu, akhirnya gue coba bikin, itu juga nggak langsung ketemu, malah kadang lebih enak yang jarum beli tapi kurang puas aja gitu. Akhirnya bikin lagi nih si jarum ini nih, si jarum scape nih gue bikin lagi sampai lumayan banyak waktu itu. Akhirnya sampai nemu gitu.
yang pas sama settingan motor yang gue pengen gitu, intinya gitu. Terus jarum itu kalau PE terus GL Tiger itu rata-rata panjangnya di kisaran 55 57, paling panjang 58 lah mili ya, jadi 5,5 cm sampai 5,8 lah paling panjang. Terus apa namanya, profil si jarumnya sendiri juga nggak sama gitu, maksudnya kalau lu bikin kan, ini contoh nih yang gue bikin ya, nih gue taruh di PE nih jarum yang gue bikin, ini sama-sama PE, nih jarum bawaan PE tuh, beda. Ini malah gue bikin lebih pendek sedikit daripada PE, ini sekitar 54,5 panjangnya tuh. Tapi bisa lihat nggak dari sini nih, ini beda nih di jarum antara yang bawaan PE sama yang gue bikin tuh, lebih gendut yang gue bikin, tapi nggak ngejamin yang gue bikin ini enak di mesin yang gue bikin. Ini bisa yang dari sini nih, dari sini ini kan, dari sini nih, dari atas, dari paling atas nih sampai sini nih gedenya sama, cuman punya gue cuman nyampe sini doang nih tuh, dari sini sampai ke sini gede. Sementara ini yang bawaan nih dari sini nih, ini sama sampai ujung sini, sama sampai sini gedenya, baru sini naik gede, di sini gede, sini los gede semua. Itu beda-beda, jadi profilnya itu beda-beda. Terus kalau ditanya nih bikinnya dari apa, bahannya apa, gue bahannya kalau misalkan yang aluminium ini gue bahannya pakai kawat las argon yang 2,5 mili kayak gini. Ini biasanya gue pakai buat jarum PWK, gue pakainya yang aluminium kayak gini, cuman kadang gue bikin dari yang kuningan juga. Terus kalau yang kuningan gue bikinnya dari apa, nih gue kuningan tuh bikin dari kawat las kuningan tuh, panjang bahannya tuh. Dan ini murah bahannya daripada lu beli jadi. Ini buat 1 meter kawat kayak gini, kawat las kuningan itu sekitar 20 ribuan. Terus kalau yang aluminium ini sekitar 15 ribuan 1 meternya. Bayangin aja lu bisa bikin berapa, lu bisa belajar ngeriset jarum skep sendiri tuh seapa gitu, sebanyak apa gitu. Terus ini udah gue potongin nih tuh, udah gue potongin. Jadi sebelum gue gerinda, sebelum gue profil tuh udah gue tandain di mana yang harus gue gerinda, ukurannya berapa. Misalkan dari sini nih, cari ini kan udah gue tandain nih, udah gue kasih spidol ya kan. Nih ini dari ujung sini nyampe ke garis yang sini itu mau gue taruh di berapa mili. Terus dari garis ini ketemu garis ini gue taruh berapa mili. Terus dari sini ke sini itu berapa mili, udah gue tandain semua biar nggak, kalaupun melesetnya dikit gitu. Terus misalkan gue mau bikin lagi, ternyata ini yang gue bikin ukuran segini nih nggak enak ya kan, misalkan ya tinggal yang gue butuhin tuh misalkan ini segini nggak enak nih, nggak ketemu, ini tinggal gue majuin lagi atau gue mundurin lagi kira-kira seperlunya aja. Mungkin gue majuin ke sini, yang tadinya dari sini majuin ke sini gedenya gitu loh. Jadi gede kecilnya si profil jarum skep itu bisa ngikutin kebutuhan mesin lu gitu. Terus bikinnya gimana nih, gue praktekin dikit aja, lu bisa explore sendiri nantinya. Kalau buat nyoakin lubang sepinya, lubang klipnya, bang klip ini gue pakai ini gergaji besi, ini ditipisin
tipisin dikit. Cuman kalau ngomong buat rapi ya nggak bisa serapi yang bawaan apa namanya jarum skep gitu. Cuman ya lumayan lah nih kayak gini nih hasilnya. Tuh ini yang satu meleset nih kegedean jadi. Kalau yang bawaan motor kayak gini tuh ya 11-12 lah hasilnya, nggak jelek-jelek banget, yang penting bisa kepake gitu. Ini coba gue praktekin ya bikinnya kayak gimana. Jadi yang lu butuhin itu yang paling penting ya seperti biasa, kalau lu nggak punya bor nggak punya handpiece pakai bor. Cuman kalau lu punya handpiece tuner itu lebih bagus, soalnya nggak rawan oleng. Kalau pakai bor tuh biasanya lebih rawan oleng. Lalu pakai handpiece tuh bisa lebih lebih presisi lah. Nah ini kalau lu ada cara lain yang kira-kira menurut lu lebih enak ya lu bisa pakai cara lu sendiri. Nih gue pakai ini kayak gergaji besi tuh gergaji besi. Nah kelihatan kan gergaji besi bekas udah jelek tuh udah jelek, gergaji besi yang udah jelek aja. Nah ini caranya kalau gue begini nih, gue tatakin di sini nih, jadi dia nggak bakal, kalau lu begini pasti bakal lari-lari. Ini tatakin aja begini nih, terus lu kira-kira aja sekitar setengah gapnya si antar lubang klip itu lu kira-kira aja. Yang penting nanti ketemunya sama lah, maksudnya lu kebutuhan lu ini kan panjang si lubang klip ini sekitar sini nih tuh sekitar 3 mili panjangnya. Jadi dari ujung empat mili. Nah ini 4 mili total dari ujung atas ini sampai ke lubang klip yang paling bawah tuh 4 mili. Jadi lu bisa ngira-ngira aja, jangan lebih dari 4 mili yang penting gitu. Nih kita coba ya. Terus cek dulu jangan sampai terlalu dalam. Nanti kalau terlalu dalam gampang patah. Nggak kelihatan lagi, ngeblur ya. Tuh kayak gitu. Terus bikin lagi bawahnya. Nah tuh hasilnya kayak gitu tuh. Jadi hasilnya kayak gitu.
kurang dalam dikit nih sebelah sini. Ini baru 3, kita bikin 5, cuman biasanya gue bikin 4 doang. Nah, ini sebelum keterusan diukur dulu. Tuh, udah 4 mili. Kalau bikin sendiri pakai ini 4 lubang doang, 4 lubang klip. Ini udah terlanjur di 4 mili. Gitu. Nah, ini buat ngamplasnya gue bikin tatakan nih, dari lu bisa pakai sendal atau apalah itu, spon. Ini buat ngalusin ini aja nih biar nggak, apa namanya, biar nggak tajam. Nah, tuh. Buat hasilnya kayak gitu. Tuh ada 4 lubang deh, cuman gue bikin di 4 got. Soalnya pakai geraji besi, jadi emang gapnya jadi agak lebar dibanding aslinya. Ini udah jadi tuh. Gotnya udah jadi, tinggal bikin profilnya. Oh iya, ini ngemalnya pakai nozzle. Ini yang gue pakai nozzlenya PWK itu sama, cuman yang ngebedain di sini doang nih, di lubang dalamnya ini. Ini setahu gue ya. Ini bisa dites dulu. Tuh, ini belum masuk nih dari sini. Ya dari sini nih belum masuk, kita bikin dia masuk dulu yang penting. Cuman dari sini ke sini nih beda si apa namanya, diameternya itu beda. Ntar kita ukur lagi.
kita amplas dulu, soalnya kalau langsung gerinda semua gitu kan ntar malah jadi nggak bisa pakai. Ini pakai amplas yang kasar, gue pakai di 100. Udah pakai yang halus, ini buat finishing aja ntar kalau yang halus tuh. Kalau ini menurut feel lu belum halus, bisa pakai yang lebih halus lagi. Syukur-syukur lu pakai apa namanya, metal polish tuh kayak Autosol atau apa, nah itu lebih bagus lagi. Nah nih cek dulu nih, di sini belum masuk. Ini ngukurnya lu puter aja di sini biar nggak kelewatan. Nah tuh di situ berbekas tuh, di sini di mana yang belum masuk tuh berbekas. Nah lu tinggal gosok yang belum masuk itu aja. Bagian yang belum masuk tuh lu gosok. Jadi misalkan yang belum masuk sebelah sini jangan lu amplas lagi sebelah sini, soalnya sebelah sini udah masuk. Ini emang durasinya jadi agak panjang. Lagi belum masuk. Nih kita lanjut dulu, nanti kalau udah oke baru kita lanjut lagi videonya. Nah ini hasilnya setelah kita amplas tadi, hasilnya kayak gini. Kalau finishing lu bisa finishing sendiri, yang penting jangan sampai kekecilan aja. Nih biasanya gue profil begini nih buat harian, profil begini nih gue biasanya buat harian tuh. Terus di nozzle tuh segini, tuh di nozzle tuh segini. Jadinya jarum-jarum kayak gini nih, kenapa gue pakai harian ya, soalnya ini gendut, di sininya gendut nih, ininya gendut, jadi hampir kayak aslinya gitu. Tuh. Aslinya kan ini nih, cuman lebih gendut dikit daripada aslinya. Terus kalau mau dipakai buat settingan yang buat mainan, biasanya ini sebelah sini nih gue bikin lebih kecil lagi. Misalkan ini di sini 2,5 nih, di sini bagian sini sampai sini nih 2,5 misalkan. Terus dari sini ke sini ini 2, terus sini 1 misalkan. Ini di sini bisa gue bikin 1,8, 1,9, 1,8, 1,9 mili gitu. Sini tetap, soalnya kan di sini nih buat bagian idle biasanya. Kalau di sini terlalu kecil ntar motor lu idle jelek. Sebelah sini terlalu kecil, misalkan ini standar 2,5 ya, usahain tetap pakai 2,5 nyampe bagian sini misalkan, kan ada ukurannya lah, lu bisa riset sendiri. Terus nih nozzle-nya nih, di nozzle nih kayak gini tuh. Ini benar-benar presisi banget di sini. Jadi
goyangannya dikit, goyangannya dikit gitu. Sampai sini nih baru tuh. Jadi di sini needle nih kan, di sini nih kurang lebih di sini idle naik 1/4 gas tuh di sini sampai di RPM atas tuh sekitar di sini nih. Tuh gas full sekitar di sini nih. Itu makanya gue bikin segini kalau buat harian. Tuh. Nih sampel aja contohnya. Jadi ini gue bikin di 1, terus 2 naik sampai 2,5. 2 dari ujung nih, paling kecil nih ujung ini gue bikin 1 mili. Tuh ujung 1 mili, terus makin naik nih, lihat nih di itu sigmatnya. Tuh naik sampai sini. Tuh di 2,5 gue bikin di ujung di atas ini, di posisi idle-nya. Tuh. Jadi ini emang sebelum dibikin kan tadi gue pakai spidol, terus gue tandain mana yang harus gue babat. Gue ukur di 2 mili sebelah mana, 1 mili sebelah mana tuh gitu. Oke, intinya kayak gitu kalau mau bikin jarum. Cuman kan sesuaiin aja nanti. Nih tipikal yang gue pakai buat harian tuh kayak gini. Cuman nggak bisa dibilang nggak semua karbu nanti cocok pakai jarum ini. Jadi sesuaiin kebutuhan karbu ini itu. Soalnya ini nih nggak selalu karbu itu butuh dibikinin jarum, diganti jarum gitu. Sekiranya jarum yang bawaannya udah oke ya nggak perlu diganti gitu. Oke, dah sampai sini paham kan ya? Kalau ada yang perlu ditanya atau gua kira-kira salah ngejelasin terus mau dikoreksi, ya silakan koreksi di komen aja, pasti gue balas kok. Kayak gitu aja videonya ya. Ini udah terlalu lama nih videonya, sampai hampir setengah jam gue bikin nih buat bikin kayak ginian nih. Oke, jangan lupa buat komen, like, sama subscribe tentunya, dukung channel kita biar terus berkembang. Bye bye.